Hari-hari menuju akhir dunia bukanlah sekadar dongeng tua yang dilupakan. Ini adalah kenyataan yang telah Allah dan Rasul-Nya sampaikan. Hari demi hari, kita mendekati waktu itu. Akan datang masa di mana langit berubah, bumi berguncang, dan tanda-tanda besar akan muncul. Satu demi satu akan datang seorang pemimpin agung, Imam Mahdi. Lalu fitnah terbesar umat manusia, Dajjal sang pendusta. Lalu turunlah Nabi Isa menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Muncul pula makhluk perusak, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka menghancurkan bumi tanpa belas kasihan. Dan tiba saatnya makhluk misterius dari dalam bumi keluar, Dabbatul Ard. Satu persatu tanda kiamat besar terbuka, dan dunia tak akan pernah sama lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hari kiamat tidak akan datang hingga 10 tanda besar muncul ke dunia. Tanda-tanda ini bukan lagi isyarat yang samar, tapi peristiwa besar yang mengguncang langit dan bumi. Peristiwa ini tidak bisa dihindari, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dihentikan. Dalam kisah ini, kita akan jelajahi satu persatu siapa Imam Mahdi, bagaimana fitnah mengerikan dari Dajjal, kapan Nabi Isa turun dari langit, apa yang terjadi saat Ya'juj Ma'juj lepas ke dunia, dan siapakah Dabbatul Ard, makhluk yang bicara kepada manusia. Mari kita mulai dengan tanda pertama. Dialah Imam Mahdi, seorang keturunan Nabi Muhammad dari jalur Fatimah Az-Zahra. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah, mirip dengan nama kakeknya, Rasulullah. Wajahnya tampan, dengan dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Dia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Mahdi. Namun, suatu hari, di dekat Ka'bah, umat Islam membayatnya dengan penuh harapan. Ia akan muncul di saat dunia penuh kezaliman, ketika manusia haus keadilan dan bumi dikuasai oleh fitnah. Imam Mahdi akan membawa keadilan yang selama ini hilang. Dia memimpin umat dalam masa yang gelap, menyatukan barisan kaum muslimin, hingga akhirnya ia akan bersiap menghadapi musuh paling menakutkan, Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal, fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Ia bukan jin, ia bukan setan, tapi manusia yang diberi keajaiban luar biasa. Satu matanya buta, di dahinya tertulis kata kafir. Dia mampu menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, mengeluarkan kekayaan, mengendalikan bumi dan langit. Tapi semua itu bukanlah rahmat, melainkan fitnah. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Ia akan menyesatkan manusia dengan tipu daya, menggoda iman dengan keajaiban duniawi. Siapa yang tidak kuat akan terseret. Siapa yang tidak mengenal Allah akan tertipu. Rasulullah telah mengajarkan kita perlindungan. Bacalah 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Berdoalah setiap pagi dan sore, dan jauhilah tempat kemunculannya. Karena fitnah Dajjal lebih dahsyat daripada segala yang pernah ada di dunia. Langit terbuka dan cahaya putih turun dari atas. Itulah Nabi Isa alaihi salam, turun dari menara putih di Damaskus dalam keadaan mengenakan pakaian yang indah. Rambutnya basah seolah habis mandi dan wajahnya berseri. Nabi Isa tidak membawa wahyu baru. Beliau datang untuk menguatkan ajaran Nabi Muhammad. Bersama Imam Mahdi, beliau akan memimpin umat Islam. Mereka akan menghadapi Dajjal dan membinasakannya. Setelah itu, Nabi Isa akan menghancurkan salib, menetapkan ajaran tauhid, dan memerintah dengan keadilan. Dunia akan tenang, damai, dan dipenuhi keberkahan untuk sementara waktu. Tapi, kedamaian itu tidak lama. Dinding besar yang telah berdiri sejak ribuan tahun akan retak. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain akan runtuh atas izin Allah, dan keluarlah
makhluk-makhluk ganas bernama Ya'juj dan Ma'juj. Mereka keturunan manusia, tapi kuat, cepat, dan penuh kehancuran. Mereka merusak apa saja yang dilewati. Air sungai mereka habiskan, gunung mereka runtuhkan. Tak satu pun pasukan mampu melawan mereka. Nabi Isa dan para pengikutnya hanya bisa berdoa, berlindung kepada Allah. Hingga akhirnya Allah mengirim ulat-ulat ke leher mereka, dan mereka semua binasa serentak. Langit kembali tenang, tapi tanda-tanda belum berakhir. Lalu muncul makhluk dari dalam bumi, Dabbatul Ard, makhluk misterius yang bisa berbicara kepada manusia. Ia bukan jin, ia bukan manusia, ia adalah tanda dari Allah. Tugasnya adalah menandai siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Setelah kemunculan Dabbatul Ard, pintu taubat tertutup. Manusia tak bisa lagi memilih. Amal mereka dikunci, hati mereka disegel. Waktu untuk kembali kepada Allah telah habis. Sahabat, mengapa Allah memberitahu semua ini? Agar kita bersiap, agar kita sadar, agar kita kembali. Karena saat tanda-tanda besar telah muncul, iman tidak bisa lagi ditambah. Yang lalai akan binasa. Hari itu bukan sekadar cerita, ia akan datang. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin saat kita sedang tertidur. Tapi satu hal pasti, kita sedang menuju ke sana perlahan. Tapi pasti, mari bersiap, dekatkan diri kepada Allah, perbanyak amal, dan jaga iman. Karena hanya yang beriman yang akan selamat.